Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Sabtu tanggal 6 bulan Rabiul Akhir tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim lil Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babun fi i'tidalis salati wa itmamiha. Bab i'tidal di dalam salat dan menyempurnakannya. Bab ini menjelaskan perintah tuma'ninah di dalam salat, dan juga menjelaskan perintah i'tidal dengan tuma'ninah. I'tidal adalah gerakan setelah ruku'. I'tidal adalah gerakan setelah ruku'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila i'tidal, beliau menyempurnakannya. Beliau menegakkan tulang-tulangnya sampai lurus, tumaknina. Kemudian beliau membaca doa i'tidal, Rabbana walakal hamdu. Bahkan para sahabat mengatakan, jangan-jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa, karena setelah i'tidal beliau panjang bacaannya.
hatta yaqul al-qail qad nasiyah. Seakan-akan ini sampai sahabat berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa karena i'tidalnya agak panjang. Kesimpulannya bab ini menjelaskan perintah tumakninah dan menyempurnakan salat. Anil Bara' Ibni Azib radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Bara' Ibnu Azib radhiyallahu anhuma, ia berkata, ramaqtus salata ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bara' berkata, aku melihat, aku mencermati salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku melihatnya, aku memperhatikannya. Fawajadtu qiyamahu faraqatahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasajdatahu fajalsatahu baina sajdataini fasajdatahu fajalsatahu ma baina taslimi wal insirafi qariban minas sawa. Aku menjumpai, perhatikan di sini, aku menjumpai qiyamnya, berdirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian rukuknya, yang kedua rukuknya, yang ketiga i'tidalnya setelah rukuk, 3 ya. Kemudian sujudnya, berapa ini? 4. Duduknya di antara 2 sujud, berapa ini? 5. Kemudian sujudnya, berapa ini? 6. Kemudian duduknya, fajalsatuhu ma bainat taslimi wal insiraf, duduknya setelah itu antara salam dan keluar dari salatnya, qariban minas sama, qariban minas sawa, hampir sama. Jadi berdirinya Rasulullah SAW dengan rukuknya, dengan i'tidalnya, dengan sujudnya, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk lagi, duduk tasyahud, hampir sama. Ini menunjukkan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sempurna dan tumakninah. Hadis ini menjelaskan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tenang, tumakninah, tidak tergesa-gesa. Kemudian beliau berusaha menyempurnakan salatnya. Maka Bara' berkata di sini, qariban minas sawa, hampir sama. Kira-kira mana yang paling panjang? Berdirinya yang paling panjang. Tetapi hampir sama, ini berarti rukuknya tumakninah. Hampir sama ya, namanya hampir sama, berarti rukuknya tidak tergesa-gesa. Demikian pula i'tidalnya tidak tergesa-gesa. Dan juga semua gerakan salatnya, baik sujud atau duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian duduk tasyahud, semuanya
dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tenang, dengan tumakninah, tidak tergesa-gesa, dan juga dengan sempurna. Hadis berikutnya, an Anasin radhiyallahu anhu qala inni la alu an usalliya bikum kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Anas ibnu Malik berkata, aku tidak meremehkan. Artinya aku ini sungguh-sungguh salat mengimami kalian seperti aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kita. Artinya aku ini mencontohkan kepada kalian dengan sungguh-sungguh salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana Anas yasna'una syai'an la arakum tasna'unahu. Perawi hadis berkata, Anas ibnu Malik melakukan sesuatu di dalam salatnya yang aku tidak melihat kalian melakukannya. Kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i intasaba qa'iman. Anas apabila bangkit dari ruku', beliau iktidal dengan lurus, berdiri dengan lurus. Hatta yaqulal qail qad nasiyah, sampai ada orang yang berkata beliau telah lupa karena terlalu panjang iktidalnya. Hatta yaqulal qail, sampai ada orang yang berkata, maksudnya berkata dalam hatinya, qad nasiyah, beliau lupa. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdah, apabila Anas ibnu Malik, dan ini dilakukan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila bangkit dari sujud menuju duduk di antara dua sujud, maka beliau tetap duduk hatta yaqulal qail qad nasiyah, sampai ada orang yang berkata, sampai orang-orang berkata qad nasiyah, jangan-jangan imamnya lupa. Saking lamanya duduk di antara dua sujud. Jadi demikianlah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula salatnya para sahabat radhiyallahu anhum. Dari bab ini diambil pelajaran dan faedah yang bisa dipetik. Yang pertama, perintah tumakninah dan menyempurnakan salat. Perintah tumakninah dan menyempurnakan salat. Jadi apabila kita salat yang sungguh-sungguh, serius, lihatlah tentara yang berbaris, tidak lembek, tidak malas-malasan, tapi serius, sungguh-sungguh. Salat pun sama, yang serius, yang sungguh-sungguh. Setiap gerakannya pindahlah dengan khusyuk, pindahlah dengan tumakninah. Setiap gerakan kerjakan dengan tumakninah, dengan tenang.
tidak tergesa-gesa. Jadi bab ini menjelaskan perintah tumakninah dan menyempurnakan sholat. Jadi perbaguslah sholat kita. Ini juga metode pendidikan, tarbiyah imaniyah. Karena apabila kita memperbaiki sholat kita, Allah akan memperbaiki amal kita yang lain. Jadi jangan diremehkan. Sholat ini ada hubungannya. Sholat, kata Nabi SAW, idza saluhat saluha sairu amali. Apabila sholatnya bagus, maka semua amalnya akan bagus. Jadi sholat ini adalah amal yang terbaik setelah akidah, setelah tauhid, setelah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal yang terbaik di sisi Allah adalah sholat. Maka perhatikanlah, sholat 5 waktu setiap hari. Allah mendidik kita dengan pendidikan iman. Allah mendidik kita dengan pendidikan Islam, dengan pendidikan ihsan. Di dalam sholat, apabila kita menghayati, kita melaksanakan dengan tumakninah, maka kita akan mencintai sholat. Apabila demikian, Allah akan memperbaiki akhlak kita, diperbaiki Allah. Adab kita akan diperbaiki oleh Allah. Hati kita akan diperbaiki oleh Allah. Jangan mengatakan yang penting baik, sholatnya biasa tidak masalah. Orang yang beriman hatinya baik, sholatnya baik, amalnya baik. Nabi SAW mengajarkan tadi, idza sholahat sholaha sairu amali. Apabila sholatnya bagus, amal yang lain ikut bagus. Allah Ta'ala berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar wa aqimis sholata. Tegakkanlah sholat, tegakkan niatnya, tegakkan sunnahnya, tegakkan tumakninahnya, tegakkan waktunya. Kemudian yang kelima, tegakkan khusyuknya. Apabila seseorang itu sholatnya bagus, Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan apa? Dan mungkar. Jadi kalau ada orang salat masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, berarti salatnya kurang bagus. Diperbaiki salatnya, maka Allah akan memperbaiki agamanya. Ini tarbiyah. Jadi niatkan di dalam salat kita agar kita ini ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yauman." Siapa yang salat karena Allah 40 hari, yudriku takbiratul ula, menjumpai takbiratul ihram bersama imam, kutibat lahu bara'atani, ditulis bagi orang tersebut bebas dari 2 perkara. Bara'atun minan nifaq, bebas dari kemunafikan.
wa bara'atun minan nar, dan bebas dari neraka. Ini tarbiyah. Apa sih kemunafikan itu? Kemunafikan itu luas. Ada nifaqun akbar, ada nifaq amali. Nifaq amali contohnya dusta, khianat, menyelisihi janji, pamrih, malas, dengki. Itu nifaq amali. Itu diperbaiki oleh Allah. Niatkan dengan usaha. Jadi salah satunya dengan sholat tepat waktu, niatkan agar Allah membersihkan kemunafikan yang ada di dalam hati kita. Demikian. Maka sholat itu tanha. Inna sholata. Sholat yang tegak ya. Sholat yang tumaknina. Sholat yang ikhlas karena Allah. Sholat yang sesuai sunnah. Sholat yang lezat bagi yang melakukannya, bukan beban yang berat. Maka sholat yang seperti itu, sholat yang ditegakkan dengan benar, dengan baik, tanha anil fahsya'i wal munkar. Umar ibn al-Khattab berkata, man dayya'aha fahuwa lima siwaha ad-diyya. Siapa yang menyia-nyiakannya, maka terhadap urusan selain sholat lebih menyia-nyiakan. Elit politik, saya melok politik saya. Elit politik kampanye luar biasa, rakyat merdeka, ndak sholat, jangan percaya. Ndak sholat, jangan percaya. Kadzab, pendusta. Umar ibn al-Khattab mengatakan, membayya'aha fahuwa lima siwaha adhiya. Siapa yang meremehkan sholat, maka terhadap selain sholat lebih apa? Lebih meremehkan. Allah saja tidak takut, apalagi manusia. Maka kita ini sekarang di tahun apa? Politik. Jangan ikut-ikutan. Jangan terlalu melok kampanye, melok tawuran. Ada yang tawuran itu di Jawa Tengah, belasan mobil dibakar. Ngapain ya? Semua yang terpilih kita akan mendoakan. Kita mendoakan kebaikan untuk pemimpin kita. Sami'na wa ata'na. Kita mendengar, kita apa? Kita kita mentaati mereka. Kita mendoakan kebaikan. Kita tidak unjuk rasa. Kita insya Allah terdepan di dalam mendoakan kebaikan kepada pemimpin. Dan kita kalau ada unjuk rasa, yang paling belakang, bukan ikut maksudnya enggak. Kita tidak ikut unjuk rasa. Kita mengingkari teman-teman yang unjuk rasa. 212 di Lungkas nantilah ada. 411 212 itu senjatanya Wiro Sableng. Dipakai simbol unjuk rasa. Nah, kita mengingkari itu, bukan, itu adalah alat politik juga itu. Alat politik ditunggangi oleh salah satu di antara mereka. Kita tidak tahu, ini semuanya serba sandiwara itu. Yang penting kita berpedoman dengan agama kita saja. Taat kepada pemimpin adalah akidah. Ini urusan akidah, urusan manhaj. Dan yang kita bahas, kok ada orang meremehkan sholat. Subhanallah, kampanye tidak sholat. Dah heran, kita ngaji di masjid terganggu ngaji nih. Ya ngaji kok asar nggak sholat. Subhanallah, menjelang maghrib bubar. A'udzubillah. Kasihan orang-orang yang semacam itu. Jadi berapa miliar yang mereka keluarkan? Berapa miliar yang mereka keluarkan? Yang jadi sedikit, yang gak jadi banyak, yang gila. Subhanallah. Mereka mengeluarkan banyak sekali, kemudian gak jadi. A'udzubillah.
Jadi dunia saja sudah susah. Susah yang mereka buat sendiri. A'udzubillah. Jadi kesimpulannya kita mengkaji tadi, orang apabila meremehkan sholat, bapak meremehkan sholat, pasti terhadap keluarganya lebih meremehkan. Istri meremehkan sholat, suami meremehkan sholat, maka terhadap urusan yang lain lebih meremehkan. Man dhayya'aha fahuwa lima siwaha adhiya. Kemudian pelajaran berikutnya, berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat dan gerakan yang lainnya hampir sama. Berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengerjakan sholat dan gerakan-gerakan yang lainnya hampir sama. Dikata sahabat Bara, qariban minas sawa'i, hampir sama. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, babun afdalus salati tulul qunut. Bab sebaik-baik salat adalah tulul qunut, berdiri dengan apa? Panjang. Sebaik-baik salat adalah berdiri dengan panjang, artinya membaca bacaan yang panjang, terutama apabila kita sholat sendiri, yaitu mengerjakan sholat sunnah seperti qiyamul lail. Kita melatih diri kita sedikit demi sedikit sholat dengan sholat yang panjang. Itu nikmat, la ya'rifuha illa man dzaqaha. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali mereka yang merasakannya. Jadi sholat itu nikmat, qiyamul lail itu nikmat, sholat tepat waktu itu lezat, nikmat, berkhalwat dengan Allah itu nikmat, berkhalwat dengan Allah itu nikmat. Kalau kita merasakan berat, berarti ada penyakit hati, ada penyakit yang mengotori hati kita. Coba perhatikan makanan yang lezat. Kalau badan kita sakit, terasa apa? Pahit. Makanan yang kita sukai setiap hari sekalipun, kalau kita sedang sakit, makanan terasa pahit. Demikian pula ibadah itu lezat. Ibadah itu lezat, taat itu lezat. Menginginkan kebaikan kepada orang itu lezat. Dengki itu enggak lezat. Dengki itu susah, panas. Orang yang iri hati itu orang yang hidupnya susah, hidupnya banyak gelisahnya. A'udzubillah. Tapi orang yang mendoakan kebaikan orang lain itu lezat. Intinya dekat dengan Allah itu lezat. Apabila kita tidak merasakannya, carilah. Dengan apa? Salah satunya dengan metode menuntut ilmu ini. Bagaimana caranya? Caranya ta'zimul ilm, agungkan ilmu. Caranya agungkan ilmu, muliakan ilmu. Man 'azzamal ilma yu'azzimhu al-ilm. Siapa yang memuliakan ilmu, ilmu akan memuliakannya. Jadi tujuan utama dari ilmu adalah
ziyadatul Islam, tambah Islamnya. Ziyadatul iman, tambah imannya. Kalau bisa naik menuju derajat al-ihsan, tambahan wawasan, alhamdulillah. Tetapi wawasan itu kan banyak. Ilmu yang disampaikan bisa jadi di antara yang hadir bisa menyerap katakan 75%. Kadang-kadang yang menyerap cuma 25%. Karena masing-masing diberi kecerdasan oleh Allah tidak sama. Ustadznya pun tidak sama. Terkadang ustadznya menyampaikan, jamaahnya faham, ustadznya tidak faham. Tidak ada keterangan ulama demikian. Kita menyampaikan ilmu, yang menyampaikan tidak faham, ternyata yang disampaikan apa? Faham. Jadi kecerdasan itu beda masing-masing dengan yang lainnya. Tetapi yang terpenting adalah imannya. Iman. Jauh al-imaniyah. Bi'ah, lingkungan yang imani. Ini yang terpenting. Di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal yang menghadiri majelis ilmu itu setiap hari 500 atau lebih. Tetapi yang mencatat yang benar-benar ulama cuma 50. Selebihnya ingin istiqamah, ingin husnul khotimah, ingin bertambah amalnya, bertambah imannya. Itu yang penting di dalam majelis apa? Majelis ilmu. Yang terpenting adalah tambah iman. Itu kapan diperoleh? Apabila kita mengagungkan ilmu. Bagaimana mengagungkan ilmu? Ya banyak sekali. Salah satunya fokus, tidak rame, tidak ngobrol, tidak lihat WA, ngaji sambil lihat WA. Nah ini kurang maksimal. Ibu-ibu sambil gosip, ngaji sambil gosip, sambil ngaji sambil ngobrol, sekali-kali dengarkan, sekali-kali ngobrol, sekali mendengarkan, 2 kali ngobrol. Nah ini kurang maksimal. Lihat YouTube, pasang status, foto yang hadir, kirim, subhanallah mana yang lain, gitu. Ya subhanallah, sama pengajian itu modelnya banyak model, banyak gaya. Jadi apabila kita mengagungkan ilmu, Allah akan memberikan manfaat besar sekali. Jadi kita hadir dengan adab. Kemudian apabila hadir, agungkan ilmu, faedahnya, doakan ustadznya. Demikian, bukan malah dibandingkan ustadz ini masya Allah, tapi ustadz yang lain lebih masya Allah lagi. Ustadznya nggak lucu, ustadznya ini. Ya jamaah kalau sudah komentarnya seperti itu, berarti ilmunya kurang apa? Kurang bermanfaat. Ustadz itu tidak sama antara satu dan yang lain. Ada yang hebat, ada yang kurang hebat seperti saya ini. Ada yang biasa-biasa seperti kita. Ada yang masya Allah diberi kecerdasan luar biasa. Allahumma barik. Tapi kalau kita sudah hadir, takdim, mengagungkan ilmu. Maka apabila demikian, Allah akan memberikan kita manfaat ilmu. Jadi tidak sama orang yang ngaji hanya tabligh akbar saja dengan orang yang kajian rutin. Tidak sama. Tapi bukan berarti kita melarang ikut tabligh apa? Akbar. Jangan hadirlah. Karena otomatis tabligh akbar disampaikan ustadz-ustadz yang kibar, banyak manfaatnya. Tetapi tabligh akbar itu bukan setiap hari. Kadang-kadang hadirlah, ambillah manfaatnya, dan kajian rutin. Itulah yang membangun iman, yang membangun Islam, yang membangun ihsan. Sehingga seorang koreksi kajian kita merasakan lezatnya sholat enggak? Oh iya enggak, Ustaz. Nah, perbaiki. Apakah kita merasakan lezatnya akhlak mulia?
lezatnya tawadhu, lezatnya salam, senyum. Belum Ustaz. Saya tambah ngaji kok tambah suwangar Ustaz ya. Saya tambah ngaji tambah kok orang-orang yang bid'ah itu kudu tak antemi kabeh Ustaz. Dengan satpam tidak bisa salam. Dengan orang yang rendah-rendah tidak bisa salam. Tidak apa manfaatnya. Ya perbaiki lagi. Jangan tinggalkan ilmu. Dengan Al-Quran biasa. Dengan HP luar biasa. Habib, waktunya habis dengan HP. Tidak meratapi waktunya. Itu tanda orang yang Allah berpaling darinya. Sampai-sampai Hasan Al-Basri berkata, Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, min alamati i'radillahi anil abdi an yaj'ala syughlahu fima la ya'nihi. Di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah menjadikan kesibukannya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Lihatlah HP kita ini. Lihatlah, kalau kita melihat HP, niatkan yang bermanfaat. Menyapa teman, meraih pahala, silaturahim, keluarga yang jauh kita sapa, WA. Kemudian sebentar saja kalau ingin lihat kajian, niat. Jangan ini terus. Kalau muter-muter ini wis tanda. Ustadz pun sama. Bisa ngomong saja. Prakteknya sama-sama apa? Berjuang. Nih kalau kita ini ngelihat itu, tanpa arah hilang kita. Tidak terasa setengah jam. Subhanallah. Setengah jam antum kalau berzikir, berapa banyak sholawat yang antum baca? Berapa banyak tahlil? Tidak eman tah. Tidak eman tah waktu kita. Kita ini ngaji. Fadilatul Syekh As-Sa'di ketika melihat orang yang ngobrol dengan lama, beliau berkata, subhanallah, kalau saya bisa membeli waktu mereka, saya beli. Saya ini kehabisan waktu. Kalau saya bisa membeli waktu mereka, saya akan beli. Jadi orang yang soleh itu kehabisan waktu. Al-Qurannya kapan, murajaah kitabnya kapan, qiyamul lailnya, sholatnya, kepingin berkholwat. Bahkan di antara ulama kepingin di penjara supaya lebih fokus berkholwat kepada Allah. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika di penjara senang sekali. Kalau sekarang ada orang di penjara nangis, mewek-mewek, seakan-akan sudah selesai segala-galanya. Ibnu Taimiyah di penjara tambah bahagia. Nabi Yusuf milih di penjara. Al-Quran Allah berfirman di dalam Al-Quran, Rabbis sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada aku mengikuti undangan wanita-wanita menteri-menteri pembesar Quraisy. Demikian. Ini kenapa mereka lakukan? Ini kenapa? Ini adalah efek ziyadatul iman, halafatul iman. Ini yang harus kita minta kepada Allah, kita perjuangkan. Ya Allah, saya minta halawatul iman, manisnya iman. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan nikmatnya ibadah salat. Salat kita belum bisa menikmati. Terus apa yang kita nikmati dari dunia ini? Sebaik-baik nikmat itu salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya dunyakum atibu wan nisa. Aku mencintai dunia kalian, aku mencintai istri, dan aku suka minyak wangi. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Tetapi dijadikan penyejuk hatiku di dalam apa? Di dalam salat. Demikian ya ikhwah. Kita lanjutkan. An Jabir radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu salati afdal. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyu salati afdal, salat apakah yang paling afdal?
Qala tulul kunut. Salat yang paling afdal adalah salat yang berdirinya apa? Panjang. Perhatikan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika qiyamul lail, beliau sampai kakinya bengkak. Jadi apabila seorang merasakan lezatnya hati, sakitnya badan ini enggak terasa. Seseorang apabila merasakan lezatnya hati, sakitnya badan ini enggak terasa. Jadi beliau sholat sampai kakinya bengkak. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Kenapa engkau sholat sampai kakimu bengkak?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang apa? Yang bersyukur. Hamba yang bersyukur itu hamba yang merasakan nikmatnya ibadah. Afala akunu abdan syakura. Ada seorang ulama yang namanya Zaid ibnu Aslam Al-Bunani. Setiap selesai qiyamul lail berdoa dengan doa yang agak keras, didengarkan orang yang ada di sampingnya. Beliau ini sholat terus. Kalau mengingat kematian, beliau itu sedih. Bukan takut matinya, enggak. Orang-orang yang soleh itu rindu dengan kematian. Tapi beliau itu sedih ingat sholatnya. Maka beliau berdoa, "Ya Allah, in kunta a'taita ahadan as-salata fi qabrihi fa inni as'aluka as-salata fi qabri." Ya Allah, jika engkau memberi seseorang salat di kuburannya, aku meminta salat di kuburanku. Jadi meninggal dunia yang dipikirkan sholat, kepingin sholat. Ya Allah, nanti kalau saya meninggal dunia, ya apa saya ini tidak bisa sholat lagi. Saya minta sholat ya Allah di kuburanku setelah aku mati. Jadi subhanallah, level ihsan, imannya merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, terutama ibadah sholat. Sehingga ketika meninggal dunia, Zaid ibnu Aslam, Thabit ibnu Aslam, namanya Thabit ibnu Aslam Al-Bunani. Ketika dia meninggal dunia, banyak ulama yang mimpi beliau sholat di kuburannya. Ketika dia meninggal dunia, dan dia ini ahlul hadis, bukan kisah khurafat ini. Ahlul hadis, muridnya Anas bin Malik. Sampai jadi beliau menyertai Anas bin Malik 40 tahun. Sampai Anas berkata, apabila ada orang yang menjadi pintu kebaikan, kunci pintu kebaikan, maka orang ini, Sabit ini adalah kunci-kunci pembuka kebaikan. Demikian, sangat cinta sholat. Ada perawi hadis yang namanya Yazid ibnu Zurai', meninggal dunia dalam keadaan berdiri sholat, bukan sujud, berdiri. Meninggal dunianya ketika berdiri mengerjakan sholat. Orang semacam ini, orang kalau apabila meninggal dunia di dalam sholatnya, berarti dia itu sangat menikmati sholatnya. Bukan kebetulan itu. Itu bukan kebetulan, karena Allah akan mencabut seseorang sesuai dengan kecintaannya. Sesuai dengan apa? Kecintaannya. Dan orang yang cinta sholat, apalagi dia meminta meninggal dunia dalam keadaan sholat, Allah akan memberikannya. Kembali kepada hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sholat yang paling afdal adalah tulul qunut, sholat yang berdirinya panjang.
Yang dimaksud adalah sholat apa? Sunnah. Adapun sholat fardu otomatis sudah ada ketentuannya. Ada bacaan-bacaan tertentu. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib bacaannya ringan, sholat isya bacaannya sedang. Adapun sholat subuh agak panjang, tetapi tidak terlalu panjang. Adapun qiyamul lail ataupun sholat-sholat sunnah, seseorang bisa memperpanjang sesuai kemampuannya. Dan sekali lagi kita harus melatih secara bertahap, tidak sekaligus. Siapa yang belum terbiasa qiyamul lail dilatih, tetapi harus ada peningkatan. Siapa yang tidak terbiasa qiyamul lail dilatih, tetapi harus ada apa? Peningkatan sedikit sedikit sampai dia merasakan nikmat. Saya sudah nikmat, katakan 3 rakaat, sudah merasakan nikmatnya. Tambahi lagi. Panjangkan, agak panjang. Seperti itu. Bukan langsung sekaligus, tidak. Karena segala sesuatu harus diraih secara apa? Secara bertahap, tadarruj. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Dari hadis ini diambil pelajaran yang bisa dipetik. Yang pertama, afdhalus shalah tulul qunut. Sebaik-baik salat adalah salat yang berdirinya panjang. Sebaik-baik salat adalah salat yang berdirinya panjang. Pelajaran yang berikutnya, al-hathu ala tadribin nafsi ala shalah. Anjuran melatih diri untuk salat. Anjuran melatih diri untuk salat, dilatih. Janganlah kita memanjakan diri kita, dilatih. Semua amal awalnya itu masyaqqah, sulit. Kemudian lama kelamaan karena kesabaran seseorang dan disertai dengan isti'anah akan menjadi biasa. Setelah menjadi terbiasa akan menjadi ladzah, menjadi kelezatan. Jadi kita harus melatih diri kita bertahap. Iya, memang bertahap. Bertahap itu dengan istiqomah, dilatih. Kita mengalahkan. Kalau kita ingin qiyamul lail contohnya, ya latihlah sebelum tidur, wudu dulu. Kemudian setelah berwudu, kalau kita berat bangun, ya sholatlah witir. Ini sebagai muqaddimah, pendahuluan. Dan ketika tidur sudah, kalau mau lihat HP sebentar saja, setelah zikir sebelum tidur. Kalau kita adalah termasuk orang yang ketika tidur, walaupun kita meletakkan kepala kita masih bisa membaca zikir, ya zikirlah dengan berbaring, ini lebih utama. Tapi kita ini apabila termasuk orang yang apabila meletakkan kepala langsung hilang nyawa kita, maka berzikirlah dengan apa? Duduk. Jadi ada orang itu, ada orang ketika zikir, masya Allah istiqomah tetap dengan zikir. Ini kan sunnahnya meletakkan tangan kanan pipi diletakkan sambil berzikir. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Siapa yang baca doa ini doa yang terakhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia meninggal dunia mata alal fitrah,
Meninggal dunia di atas fitrah artinya dijamin surga, diampuni dosanya, fitrah sudah. Wa in asbahta asabta ajra, asabta khaira. Jika kau bangun di pagi hari, engkau akan mendapatkan pahala dan engkau akan mendapatkan kebaikan. Jadi subhanallah, orang yang soleh untuk meraih kebaikan diawali dari tidurnya. Ini sudah pemanasan. Maka di hari berikutnya lebih semangat. Adapun orang yang tidur sambil HP, sampai istrinya berkata, subhanallah suamiku wajahnya bercahaya. Iya cahaya wong nonton HP, cahaya tekondi. Suamiku bercahaya, iya tutupi selimut sambil HP-nya diginikan. Ya jelas-jelas bercahaya itu. Jadi siapa yang seperti itu paginya malas, capek, padahal kegiatan ya ada, biasa-biasa saja, cuma capek. Tapi siapa yang menjaga doa tidur, dimudahkan qiyamul lail, kemudian paginya nasyid, semangat. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dilatih sedikit demi sedikit. Ya kita mungkin kalau tidak terbiasa bangun 2:30, bangunlah 3:30. Enak kan? Dilatih sedikit-sedikit supaya kita merasakan nikmatnya tulul qunut, salat dengan apa? Dengan panjang. Kemudian kalau kita sudah latihan, otomatis nanti ketika bulan Ramadan kita akan senang salat tarawih dengan tumak nina. Kita akan senang salat tarawih dengan tumak nina, apalagi tarawih menghatamkan Al-Quran. Dahulu para ulama tarawih khatam Al-Quran itu biasa sekali. Al-Imam Bukhari kalau salat tarawih setiap 3 hari khatam. Apa abangmu sampean kok kayak gitu? Imam Bukhari kalau salat tarawih 3 hari khatam, berarti 1 hari berapa juz? 10 juz. Kita 1 hari 1 juz saja. Iya subhanallah, abot sekali. Iya, tak kuat. Tapi subhanallah ada bapak-bapak 80 tahun. Kuat subhanallah. Padahal jalannya tidak kuat, tapi berdiri kuat. Perjalannya enggak kuat, berdiri sholat dengan panjang, sholat tarawih 2,5 jam kuat. Masalahnya di sini, masako itu di sini. Kalau masalah di badan, sulitan di badan ini bisa diatasi. Karena lezatnya hati mengalahkan sakitnya badan. Tapi kalau sakit hati, badan sehat, sakit semuanya badan. Demikian lezatnya hati, nikmatnya hati mengalahkan orang itu. Kalau senang semuanya tidak dirasakan, atau semuanya terasa mudah baginya. Tetapi kalau seorang itu sakit hatinya banyak kotorannya, banyak maksiatnya, otomatis ibadah-ibadah yang lezat terasa berat baginya. Wallahu ta'ala a'lam. Satu hadis lagi, babun al-amru bisukuni fis shalah, bab perintah tenang di dalam mengerjakan salat. An Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma li arakum rafi'i aydiyakum ka'annaha adnabu khailin syumusin. Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami. Jadi para sahabat salat sunnah di masjid. Jadi para sahabat itu senang salat sunnah di Masjid Nabawi, karena terkadang secara mendadak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menyampaikan wahyu, baik wahyu Al-Quran ataupun wahyu sunnah. Maka para sahabat menunggu di masjid sambil sholat sunnah. Kemudian
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenapa aku melihat kalian mengangkat tangan kalian seperti ekor kuda?" Kuda apa di situ? Kuda liar. Final. Apa binal itu? Kuda yang final. Iya, ka'annaha adnabu khailin syumus. Seperti kuda yang banyak geraknya, yang tidak bisa tenang. Kuda binal ya. Wallahu alam. Jadi para sahabat kalau salam seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala uskunu fis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uskunu fis shalah. Tenanglah kalian di dalam mengerjakan sholat. Jadi kalau kita sholat, subhanallah, kita ini banyak yang gatal ketika di dalam sholat. Alah, iya, telinga, hidung, kemudian mana semuanya. Dilatih. Itu pun perlu dilatih. Tahan gatal. Lama-lama akan menjadi kebiasaan. Al-Imam Abu Hanifah kalau sholat seperti tiang, ka'annahu amud. Jadi kalau sholat seperti tiang, tidak bergerak. Dan demikian orang yang merasakan lezatnya sholat, sholatnya akan tenang. Dan lagi-lagi ini dilatih. Jadi kita mungkin ada ini mau digaruk, saya digaruk, dilatih, disabar sampai merah gitu ya. Tidak apa-apa, dilatih sedikit-sedikit. Mungkin gerakan menggaruk badannya biasanya di dalam sholat bisa 50 kali, dikurangi menjadi berapa kali, sedikit saja. Jadi lebih utama tenang. Uskunu fis shalah, tenanglah di dalam sholat kalian. Summa qala summa kharaja alaina fara'ana hilaqah. Kemudian beliau keluar kepada kita. Beliau melihat kita berkelompok-kelompok, banyak. Qala mali arakum izin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenapa kalian berkelompok-kelompok? Bersatulah, bergabunglah." Tsumma kharaja alaina. Kemudian beliau keluar lagi kepada kami. Faqala ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbik. Kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Tidakkah kalian berbaris seperti barisan para malaikat di sisi Tuhannya, itu di sisi Allah. Faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha. Ya Rasulullah, bagaimana berbarisnya malaikat di sisi Tuhannya, di sisi Rabbnya? Qala yutimmuna sufufal uwal. Para malaikat menyempurnakan saf yang pertama. Wa yatarasuna fi saf, dan mereka merapatkan apa? Saf. Jadi safnya para malaikat itu rapi. Kemudian menyempurnakan saf yang pertama. Hadis ini dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan perintah tenang di dalam sholat. Ini lebih utama karena ini lebih memudahkan untuk khusyuk. Jadi orang yang lebih tenang sholatnya, otomatis dia akan lebih khusyuk. Kalau sekiranya dia menggaruk badannya yang gatal, tidak mengapa. Tetapi kalau berlebihan, maka hukumnya makruh dan mengurangi kualitas sholatnya. Maka hendaklah kita melatih diri kita. Kalau sholat kita merasakan ada sesuatu yang perlu kita garuk atau apa, tahanlah. Jadi kalau kita sudah bersedekap, sudah yang tumaknina, yang khusyuk. Dan kalau rukuk ya sudah, ikuti gerakan kita. Syaitan akan menggaruk bagian kita. Jadi syaitan itu ikut-ikutan.
untuk mengganggu sholat kita, supaya tidak tumaknina, supaya tidak khusyuk, supaya tidak tenang. Maka mintalah kepada Allah, minta sholat yang khusyuk, minta pertolongan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Di dalam hati tawakal kepada Allah, saya ingin sholat yang khusyuk, minta tawakal kepada Allah. Kemudian sabarlah, latihlah diri kita untuk memperbaiki apa? Sholat kita. Demikian, insya Allah apabila ini diterapkan, kita lama kelamaan akan merasakan nikmatnya sholat. Nikmatnya sholat dengan tumak nina, nikmatnya sholat dengan khusyuk. Itu secara bertahap, bukan sekaligus dan bukan instan, bukan spontan, tetapi harus dengan kesabaran. Wallahu ta'ala a'lam. Dari hadis ini diambil pelajaran yang pertama, perintah untuk tenang di dalam mengerjakan sholat. Perintah untuk tenang di dalam mengerjakan sholat. Ini kadang-kadang orang Arab itu kalau sholat itu banyak gerakan, membenarkan ya apa? Serbannya. Bahkan ada mereka yang sholat itu sambil ngetoi kuku gitu loh, kerikiti kukunya itu. Nah, ini bukan contoh yang apa? Yang baik. Karena orang Arab yang di sana yang itu nggak ada, jarang orang memotong kuku dengan potong kuku untuk kaki. Adapun jari ini digigiti, sampai sholat pun ngerikiti kukunya. Nah, ini menyelisih sunnah. Ini hukumnya makruh. Ini mengurangi pahala apa? Pahala sholat. Harus kita sabar, harus kita tenang atau melatih diri kita untuk tenang di dalam mengerjakan sholat. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Barangkali ada beberapa pertanyaan, tafadhol. Silahkan. Iya, monggo. Sholat sendiri. Iya. Apabila kita sholat sendiri qiyamul lail, ketika bacaan kita lupa, apakah kita boleh mengambil Al-Quran? Tidak mengapa. Tidak mengapa. Apalagi bacaannya panjang sambil membaca Al-Quran, tidak mengapa. Mana yang lebih afdal? Jelas ya, yang pertama ya. Jawabannya tidak mengapa. Al-Imam Bukhari meriwayatkan bahwasannya Aisyah sholat tahajud di belakang budaknya yang namanya Zakwan, dan Zakwan membaca Al-Quran dari mushaf. Ini tidak mengapa. Jadi kalau kita melatih hafalan kita kemudian lupa, ambil Al-Quran, letakkan lagi. Ini tidak mengapa. Kemudian mana yang lebih afdal? Kita membaca sirriyah atau jahriyah. Yang lebih afdal kalau sholat sendiri, terutama di rumah kita, bukan di masjid. Kalau di masjid kan banyak orang. Kalau kita di rumah lebih utama jahriyah. Jadi demikian rumahnya para sahabat, bergemuruh dengan Al-Quran. Di sini Rasulullah SAW mengelilingi rumah para sahabatnya. Umar membaca dengan jahriyah, Abu Bakar, Rasulullah SAW mendengarkan bacaannya Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW mendengarkan bacaannya Abbad ibnu Bishr. Jadi Abbad ibnu Bishr ini sahabat yang mulia. Ketika berjaga
di tendanya, berjaga di tenda, menjaga sahabat yang lain, lalu dipanah atau tombak orang musyrik. Ketika dia membaca surat Al-Kahfi, tombak ini tembus sudah, darah mengalir, dan membatalkan sholatnya. Membaca surat Kahfi sampai selesai. Setelah selesai sholatnya rubuh. Ketika sholatnya belum selesai masih kuat. Kenapa? Karena nikmatnya hati mengalahkan sakitnya apa? Badan. Setelah selesai sholatnya baru roboh dia. Kemudian dia membangunkan sahabat yang bertugas. Para sahabat pun panik. Subhanallah, kenapa engkau tidak mengabarkan kepada kita ketika pertama kali tertombak? Kata beliau, aku sedang menikmati bacaan surat yang sedang aku baca. Aku sedang menikmati bacaan sholatku. Ini level imannya sahabat, subhanallah. Jadi sekali lagi, apabila kita di rumah, bacalah dengan jahriyah. Niatkan satu, untuk membangunkan orang yang tidur. Ini kalau kita bangunnya jam 3 atau sepertiga malam yang terakhir. Kemudian niatkan untuk mengusir apa? Syaitan. Atau untuk supaya malaikat hadir. Karena malaikat mendengarkan bacaan orang-orang yang ikhlas. Dan niatkan supaya sakinah turun. Sakinah itu turun ke rumah kita kalau kita bacakan Al-Quran. Syekh Abdul Razak hafidhahullah berkata, ini sunnah yang ditinggalkan kaum muslimin. Di rumah mereka tidak lagi diperdengarkan Al-Quran kecuali dari MP3. Ini sholat jahriyah, membaca Al-Quran dengan jahriyah. Kalau tidak dari MP3 atau ada selamatan kematian. Kalau ada orang baca Al-Quran itu identik, ini selamatan orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan hidupkan sunnah yang agung ini, sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya para sahabat. Baca dengan jahriyah. Tidak apa-apa walaupun ayat-ayat pendek. Ada seorang sahabat membaca surat, hafalnya Al-Ikhlas saja. Tetangganya protes, ya Rasulullah, tetangga saya ini bacanya keras, kalau sholat baca keras, Al-Ikhlas saja dikeraskan, diremehkan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, innaha ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas setara dengan apa? Sepertiga Al-Quran. Baca Al-Ikhlas dengan keras. Namun kita baca 3 rakaat saja. Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Dan yang kedua apa? Al-Kafirun. Yang ketiga Al-Ikhlas. Keraskan. Niatkan tadi supaya turun ketenangan, turun malaikat, setan pergi, membangunkan orang yang tidur, menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mendengarkan bacaan kita. Allah mencintai orang-orang yang membaca Al-Quran. Demikian ya, wallahu a'lam. Cukup ya. Ya, monggo Pak Kali. Yang menggantikan itu dia takbiratul ihram lagi. Nah, jamaahnya ini kan bingung, apakah dia harus membatalkan sholat terus takbiratul ihram atau seperti apa? Itu satu. Yang kedua, afdolnya yang gantikan itu yang pas atau hadis Iya, barakallahu fikum. Jadi imam setelah takbiratul ihram. Ini pertanyaan, bagaimana dengan kejadian imam setelah takbiratul ihram batal ya, ada udzur, kemudian ke belakang, kemudian menunjuk
makmum yang di belakangnya. Makmum yang di belakangnya ini padahal dia sudah takbiratul ihram. Iya, ketika menjadi imam takbiratul ihram lagi. Ini enggak terhitung sudah. Tidak terhitung. Takbiratul ihram yang kedua ini tidak terhitung. Jadi makmum yang lain biarkan saja mengikuti imam yang kedua tadi tanpa mengikuti takbiratul ihramnya. Karena takbiratul ihramnya sudah mengikuti di belakang imam yang pertama tadi. Iya. Jelas ya? Jadi jangan panik. Yang tenang ini. Jadi makmum yang maju takbiratul ihram lagi. Makmum yang belakang tidak perlu takbiratul ihram karena dia sudah takbiratul ihram. Cukup mendengar bacaannya saja. Kemudian yang kedua, siapa yang lebih berhak? Yang lebih berhak mengganti imam yang di belakangnya. Mas. Yang lebih berhak menggantikan imam adalah yang di belakang imam langsung. Maka lebih utama yang di belakang imam itu adalah orang yang siap menggantikan apa? Imam jika batal contohnya. Jika imamnya batal atau jika imamnya ada udzur, jadi yang di belakang langsung menggantikan posisi imam. Tidak perlu takbiratul ihram lagi. Cukup melanjutkan. Anggap saja imamnya sudah membaca Al-Fatihah. Waladhdallin, amin. Makmum yang menjadi imam pengganti tadi langsung membaca surat tanpa takbiratul ihram. Cukup ya? Wallahu a'lam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Marilah kita menutup majelis ini dengan doa dan juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Semoga diberi kekuatan, diberi kesabaran dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman orang-orang Yahudi. Allahumma anjil mustad'afina minal muslimina fi Filistin. Allahumma anjil mustad'afina minal muslimina fi Filistin. Allahumma anjil mustad'afina minal muslimina fi Filistin. Allahumma kun lahum aunan wa nasira wa muayyidan wa dhahira. Allahumma anzil alaihimus sakinah. Allahumma afrigh alaihim sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum 'alal qaumil kafirin. Allahumma shfi mardahum wa dawi jarhahum warham mautahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma at'imhum min ju' wa aminhum min khawf. Allahumma 'alaika bil yahudi adh-dhalimin. Allahumma la'anhum la'nan kabira. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma la tarfa' lahum rayah wa la tuhaqqiq lahum ghayah waj'alhum liman khalfahum 'ibratan wa ayah. Allahumma shdud wat'ataka 'alal yahud. Allahumma ij'alhum sinina ka sini Yusuf. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab. Ihzimhum wa zalzilil arda min tahti aqdamihim ya rabbal alamin. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makanin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.